mendengar firman-Mu. Jamah kami hari ini. Biarlah hari setiap hari kami tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuliakan nama-Mu khususnya hari ini. Terima kasih jika umat-Mu mereka beribadah di rumah masing-masing, bahkan mereka menyaksikan acara ini. Tuhan, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah mereka. Terpujilah nama-Mu, Tuhan yang tahu segala beban kami, Tuhan yang tahu segala kebutuhan kami, persoalan, sakit, penyakit, tantangan yang sedang kami hadapi. Engkau jawaban dalam hidup kami, berbicara bagi kami, lewat firman-Mu menyapa kami. Di saat kami dengar firman-Mu, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang punya beban mereka akan mendapat pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami buka hati kami, hadirlah bagi kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini, baik juga para pemirsa. Saya yakin bahwa sukacita Tuhan ada dalam hidup kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, khususnya jemaat yang sudah dibagi khotbah, yaitu judulnya atau tema menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. 23 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pasti khususnya kita orang Kristen merindukan jika penyembahan kita itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu, jika penyembahan kita tidak benar, maka tidak akan mungkin layak dan tidak mungkin berkenan, apalagi menjadi pujian berbau harum di hadirat Tuhan. Oleh karena itu perlu harus kita mengetahui, dan kita mau belajar ya bagaimana menyembah Bapa dalam roh dan juga dalam kebenaran. Dan di sini saya tulis penyembahan dalam arti umum. Satu, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi penyembahan itu adalah merupakan salah satu atau satu bagian. Apa yang kita kerjakan kepada Tuhan itu adalah menyembah Tuhan. Jika kita mengerjakan sesuatu kepada umat manusia juga adalah kita sedang menyembah Tuhan. Itu arti umum. Dan yang bagian yang kedua, penyembahan dalam arti spesifik, berarti merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud dengan sikap hormat, kagum akan hadiratnya. Jadi orang yang menyembah Tuhan itu dia harus bersikap sopan dan baik. Jadi jika Bapak Ibu sedang ada di rumah, ya, sebagaimana Bapak Ibu beribadah di gereja punya sikap yang hormat, demikian juga kita di rumah hari ini, ya. Jadi jangan sambil disaksikan siaran ini, ibadah ini, tetapi sambil tidur, jangan. Ya, itu enggak menghormati kehadiran Tuhan. Jadi bagaimana supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu benar, berkenan, layak di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita buat sikap kita yang baik, sikap yang benar bahwa kita menghormati Tuhan. Karena apa? Pada saat kita sedang bernyanyi, mengangkat pujian kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah berkata di atas pujian. Berarti kita harus bersikap baik dan hormat, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan juga jika kita menyembah Tuhan, pasti kita akan rasakan hadirat Tuhan. Jadi oleh karena itu mari kita rasakan.
kecuali mungkin kita sakit, tidak bisa duduk, ya, itu tidak menjadi persoalan. Itu kecuali, ya. Saya rasa merupakan salah satu contoh jika ada sahabat kita atau mungkin orang lain datang ke rumah kita, jika kita tidur, ya, dia sudah akan, berarti kita kurang menghormati dia. Itu sikap yang kurang menghormati, apalagi Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu, dalam arti spesifiknya bahwa penyembahan itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya dia segalanya, segala sesuatu harus kita merasa bahwa apa yang kita miliki dalam hidup ini, ya, itu harus kita sepertinya itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu lebih berharga, ya, dari segala sesuatu. Dan kita harus menghormati Tuhan pada saat kita sedang memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apalagi hadiratnya. Oleh karena itu, ada dua bagian besar yang perlu harus kita pelajari. Apa itu arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, arti menyembah Bapa dalam roh. Bagian A, roh kita harus dipulihkan hubungannya dengan Bapa dengan cara bertobat, mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang pertama, bahwa kita harus bertobat supaya roh kita itu dipulihkan. Ada pemulihan. Jadi jika seseorang tidak bertobat, maka rohnya akan senantiasa takut, merasa takut menyembah Tuhan. Ya, sepertinya hidupnya tidak layak menyembah Tuhan, hidupnya tidak dekat kepada Tuhan, merasa hidupnya itu tidak layak, ya, merasa tidak mampu untuk dekat kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena belum bertobat. Ya. Jadi orang yang belum bertobat, makanya dia begitu enggan, begitu segan, tidak ada keberanian, tidak ada satu keputusan, dia melangkah untuk mendekati Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berkata kepada Tuhan, itu engkau adalah Bapakku. Tidak ada satu keberanian. Makanya ada orang Kristen berkata begini, karena rohnya belum dipulihkan, karena dia belum bertobat. Dia berkata, aman pendeta, kalau nanti saya masuk gereja, maka lonceng gereja akan jatuh. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia merasa tidak mampu masuk dalam gereja itu. Kenapa tidak merasa mampu? Karena dia bahwa apa yang dia kerjakan itu seakan-akan Tuhan itu sangat jauh dalam hidupnya. Dan merasa bahwa hidupnya tidak akan diterima, hidupnya tidak akan ditolak. Ya. Sementara Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Ya. Mungkin sekalipun kita hidup jatuh di dalam dosa, tetapi firman Allah berkata, aku akan menjadikan dosamu putih seperti salju, sekalipun itu merah. Jadi kenapa kita harus bertobat? Supaya kita menerima pemulihan. Roh kita itu dipulihkan sesuai dengan firman Allah. Ada keberanian. Hubungan kita kepada Tuhan mulai dipulihkan, sehingga roh kita itu akan berani berkata kepada Tuhan, engkau adalah Bapakku. Karena apa? Karena bertobat. Jadi jika kita tidak bertobat, maka hubungan kita kepada Bapa tidak akan pernah baik, tidak akan pernah mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu kita harus melangkah, kita harus membuat keputusan. Jika kita tidak membuat keputusan dalam hidup ini, sampai kapanpun hidup kita, roh kita itu tidak akan pernah mengalami pemulihan untuk lebih baik.
Artinya hubungan kita kepada Bapa di surga tidak akan lebih baik. Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Sama seperti jika seorang anak, jika dia menjauh daripada orang tuanya, maka selamanya tidak akan pernah mereka untuk berdekatan. Ya. Tetapi jika anak itu berani melangkah dan dia berkata, Bapakku, maka akan terjadi satu pemulihan. Sehingga apa yang terjadi? Hubungan mereka akan mulai dekat, mulai akrab, mulai intim, mulai bagus. Ya, demikian juga dengan kita kepada Tuhan. Jika kita tidak bertobat, ingatlah, maka selamanya hati kita tidak akan pernah memiliki satu keberanian untuk berkata kepada Bapa kita bahwa Dia adalah Bapa kita. Kita tidak akan pernah membuat satu keputusan melangkah bahwa Dia adalah Tuhan yang patut kita sembah. Ada banyak orang Kristen mengaku dan berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sangat baik. Bahkan banyak orang Kristen yang sudah menikmati, mengalami kebaikan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan dalam hidupnya, tetapi hanya kata-kata. Namun hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan benar di dalam roh kita jika kita tidak bertobat? Tidak akan mungkin. Jadi supaya kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh itu, ya harus ada pertobatan. Supaya hubungan kita kepada Tuhan dipulihkan. Roh kita itu akan dekat kepada Tuhan. Karena roh kita berasal daripada Tuhan. Sehingga tidak akan enggan. Tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut. Ya, dalam roh kita untuk bertindak, untuk dekat kepada Tuhan. Bagian B. Tadi bagian A harus bertobat. Bagian B, roh kita harus menyembah Bapa. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15 kita baca 2-3 ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi roh kita itu dengan akal budi, roh, jiwa dan tubuh itu harus menyatu, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan. Ya, jadi roh kita itu harus punya sikap menyatu dengan jiwa kita, dengan tubuh kita, sama-sama menyembah Tuhan. Jadi jika kita tidak mengikuti langkah yang pertama, tidak ada pertobatan, jelas roh kita, jiwa kita dan tubuh kita tidak akan pernah mengambil sikap yang baik, sikap yang menghormati pada saat kita sedang memuji Tuhan. Karena roh kita itu bisa berpisah. Contoh, jika roh kita memuji Tuhan, jiwa kita, tubuh kita bisa juga tidak ikut memuji Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah jika segenap roh, jiwa, tubuh kita menyembah Tuhan. Makanya berkata di dalam Matius pasal 20, kalau tidak salah 26, berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya, artinya mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kita itu harus menyatu, harus bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menyembah Tuhan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan dalam Yohanes tadi berkata. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah jika kita menyembah Tuhan, karena ini adalah pengalaman daripada Rasul Paulus, ya, bahwa dia menyembah Tuhan dengan rohnya, tetapi dia juga menyembah Tuhan dengan akal budinya. Jadi menyatu untuk menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dalam ayat 9 berkata, percuma mereka beribadah. Jadi Tuhan tidak menghendaki jika ibadah kita itu menjadi percuma. Tetapi bagaimana ibadah kita itu benar, menyembah Tuhan. Ya, makanya tadi langkah yang pertama adalah roh kita itu harus mengalami pemulihan dengan cara harus bertobat. Dan yang kedua dikatakan bahwa roh kita harus ikut menyatu untuk menyembah Tuhan. Bagian C, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19, kita baca bersama 2-3 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Penuh dengan Roh Kudus. Ada contoh di dalam Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mulai ayat pertama sampai selanjutnya, gereja mula-mula. Waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi waktu Yesus naik ke surga, mereka berdoa di ruang atas. Malam pertama sampai malam ke-9 belum terjadi apa-apa. Tetapi mereka tetap ingat. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Bukan seperti manusia, jika manusia berjanji belum tentu. Tetapi karena mereka tahu Tuhan itu tidak pernah berdusta, perkataan Tuhan iya dan amin, dan akan digenapi. Apa yang tertulis dalam Alkitab semua akan digenapi. Sebab firman Allah berkata, lebih baik dunia lenyap daripada satu titik firman-Ku hilang, kata firman. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi dan akan digenapi. Sehingga apa yang terjadi malam pertama sampai malam ke-9 tidak terjadi apa-apa. Namun mereka tetap setia dan mereka ingat apa janji Tuhan dan itu akan digenapi. Malam ke-10 apa yang terjadi? Disitulah Tuhan curahkan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Sebagian gereja tidak percaya kepenuhan Roh Kudus. Mereka berkata bahwa itu dulu. Namun Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah diluapkan dalam kitab Joel dan sampai hari ini Roh Kudus itu sedang bekerja. Dan sampai hari ini Roh Kudus itu masih ada. Itu bukan pekerjaan dulu waktu gereja mula-mula, sampai hari ini Roh Kudus masih ada. Untuk apa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Jika kita belajar dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama sampai selanjutnya, bahwa keinginan roh dengan keinginan daging bertolak belakang, bermusuhan. Setiap manusia punya keinginan daging, tidak ada manusia yang tidak punya keinginan, karena kita hidup di dalam daging. Dan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21, apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah hal-hal yang negatif yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu keinginan daging. Makanya di dalam Roma pasal 8 berkata, jika kita hidup di dalam daging, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma itu dihimbau kepada setiap orang percaya, hiduplah oleh roh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tidak akan mungkin Yesus berkata, ya kenapa Yesus berkata, kamu tidak boleh tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa. Karena Roh Kudus itu adalah begitu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Itu sangat dibutuhkan. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu
berbuat apapun dalam hidup ini, apalagi untuk melakukan kehendak Bapa kita di surga. Jadi salah satu bagaimana supaya roh kita dipulihkan, harus terima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 berkata, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, Allah mengampuni dosamu, maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Syarat untuk menerima Roh Kudus itu adalah pertobatan. Tidak bisa tidak bertobat. Jadi untuk apa kita terima Roh Kudus? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16, Roh Kudus itulah penolong, Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu menuntun. Kita tidak akan mampu berjalan kebenaran Tuhan tanpa Roh Kudus menopang kita. Karena apa? Karena kita memiliki keinginan. Ada banyak keinginan yang lengket, yang berkuasa, yang sedang berbicara dalam hidup kita setiap detik. Jika Roh Kudus tidak dekat kepada kita, jika Roh Kudus tidak menguasai segenap hidup kita, maka setiap hari kita akan melangkah sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Makanya firman Allah berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 itu, orang yang berjalan mengikuti keinginan daging, maka dia tidak akan layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah perlunya kita dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Jadi kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya. Di dalam kitab Roma dihimbau kita percaya kepada Tuhan dengan iman. Tetapi ingat Bapak Ibu, di kitab-kitab yang lain kita lebih dihimbau lagi supaya kita hidup di dalam Roh. Roh Kudus itu akan menopang kita hidup di dalam kekudusan setiap hari. Roh Kudus itu akan menguatkan kita, menghibur kita, apalagi dalam situasi yang sedang melanda dunia, bahkan negara kita. Mungkin perasaan kita tidak enak. Karena apa? Karena kita harus dikurung di rumah. Saya juga demikian, sekalipun sampai pendeta begitu. Karena apa? Karena itu punya keinginan. Namun Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mensyukurinya? Supaya kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu akan bisa mampu memampukan kita bisa menguasai diri. Kita tidak mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Bagian yang kedua, arti menyembah Bapa di dalam kebenaran. Tadi arti menyembah Bapa di dalam Roh. Bagian kalau kita menyembah Allah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Ia adalah kebenaran. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena apa? Karena sesuai dengan firman Allah dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Dia adalah kebenaran. Tidak akan mungkin kita bisa menyembah Bapa atau Allah pencipta langit dan bumi jika kita tidak memiliki Yesus, menerima Yesus. Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Jadi tanpa Yesus, maka kita tidak akan pernah mengenal namanya kebenaran Allah, kebenaran hakiki, kebenaran pencipta langit dan bumi. Satu-satunya kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristiani, banggalah engkau jika engkau sudah percaya kepada Yesus, sebab kebenaran sudah menjadi milikmu. Namun tetaplah engkau belajar tentang kebenaran itu, tetap teguh. Bagian yang B, kita menyembah Allah menurut firman Allah, karena firman Allah adalah kebenaran. Jadi bagaimana arti menyembah Bapa di dalam kebenaran? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 kita baca 2-3 ayat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyembah Allah? Harus kita percayai firman Tuhan, Alkitab. Alkitab itu adalah ditulis oleh manusia, namun diilhami oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Sehingga apa yang ditulis dalam Alkitab tidak pernah salah, karena yang sedang menuntun dia
untuk menulis isi Alkitab adalah Rohnya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, salah satu buku tertua adalah Alkitab. Dan sampai hari ini salah satu buku paling terkelas itu adalah Alkitab. Karena apa? Karena semua yang tertulis dalamnya semua tergenapi dan akan terlaksana. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyembah Allah dalam kebenaran? Kita harus percaya, kita harus baca firman Allah. Kita tidak bisa lari daripada kebenaran firman Tuhan. Kita harus ikuti, kita harus renungkan firman Allah. Karena apa? Karena firman Allah adalah benar. Di dalam Alkitab ada banyak janji firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita diberkati rohani dan jasmani? Di dalam Alkitab ada. Oleh karena itu makanya kita perlu baca firman Allah setiap hari. Karena apa? Karena di situ kita akan dimotivasi, kita akan diubahkan. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang sedang belajar firman Allah, dia sedang menyatu dengan Tuhan. Orang yang melakukan firman Allah dalam hidupnya, dia sedang berjalan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Makanya jika kita melakukan firman Allah, kita sedang menyembah Tuhan dalam kebenaran. Karena perbuatan kita itu benar. Ya. Sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita, ada masalah, tetapi ingatlah, ya, setiap kita melangkah membuat satu keputusan, pasti ada harga yang harus kita bayar. Pasti ada risiko yang harus kita hadapi. Namun Bapak Ibu, firman Allah berkata, berbahagialah engkau jika karena aku engkau dicela, karena aku engkau dianiaya. Sebab engkau akan punya kerajaan surga. Jadi hidup kita akan bisa mengenal kebenaran, berjalan kebenaran, diberkati oleh karena kebenaran. C. Terakhir, hati kita harus benar menyembah Allah. Di dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2 kita baca. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Pasti Bapak Ibu secara logika mungkin kita berkata, aku tidak akan mampu menjadi hidup layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Aku masih bercela. Namun Bapak Ibu, sesuai dengan firman Allah, bagaimana supaya kita menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran? Syarat pertama harus bertobat. Karena orang yang bertobat itu akan gampang ya dituntun, dipimpin oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, diarahkan Tuhan sehingga hidupnya akan lebih benar. Dia akan dibaharui hari demi hari, semakin lebih baik, semakin lebih benar. Sehingga kelemahan demi kelemahan mulai dia tinggalkan, mulai dia singkirkan. Karena apa? Orang, karena dia bertobat. Namun jika orang tidak bertobat sampai kapanpun, dia sulit diubahkan, dibaharui oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jangan merasa mana mungkin saya tidak bisa bercela. Bisa jika kita pertama punya langkah, yaitu bertobat. Karena orang yang bertobatlah akan mengalami pemulihan, akan dibaharui. Seperti Rasul Paulus berkata, setiap hari aku dibaharui. Dan yang kedua, bagaimana supaya hidupnya tidak bercela sesuai dengan firman Allah, sehingga dia bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Harus dipenuhi Roh Kudus. Satu-satunya yang bisa menuntun kita hidup benar, hidup dalam kekudusan, selama kita di dalam dunia, sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, tetapi satu-satunya yang bisa menolong kita, menopang kita adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu dan kita tidak akan kuat. Makanya Tuhan berjanji, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji daripada Bapa. Oleh karena itu, Roh Kudus itu sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Dan selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Kita harus percaya kepada Yesus. Satu-satunya Dia adalah Tuhan yang adalah kebenaran, yang bisa memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia kebenaran.
Sehingga setiap hari kita mulai mengubah haluan sesuai dengan kebenaran itu. Dan selanjutnya, kita tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah Allah. Jadi oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita bisa menyembah Tuhan, hati kita bisa benar untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tadi bagian pertama harus bertobat supaya dia menerima pemulihan, sehingga Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dan selanjutnya, maka Yesus kebenaran akan senantiasa memotivasi dia menuntun hidupnya, dan firman Allah akan senantiasa menerangi hati pikiran kita dari sisi kelemahan kita, sehingga kita akan semakin mengenal kebenaran dan kita akan mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak benar yang mungkin selama ini kita pertahankan dalam hidup. Namun setelah kita mulai mengenal kebenaran itu, mulai kita singkirkan yang tidak benar, dan kita mulai berjalan mengejar apa itu yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, jika kita beribadah, mari hormati Tuhan, punya sikap yang baik, yang hormat kepada Tuhan, dan mari kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sehingga kita akan nikmati Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita bernyanyi satunya kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita.
supaya hidup kami dipulihkan, sehingga roh jiwa tubuh kami akan menyatu menyembah Engkau di dalam kebenaran, dan hidup kami dituntun oleh firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu menolong kami, menghibur kami Tuhan, berjalan kebenaran-Mu. Kami bukan mengikuti keinginan kami lagi, tetapi mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu menolong, Roh Kudus-Mu menghibur, Roh Kudus-Mu menuntun, Roh Kudus-Mu akan memberi kuasa untuk kami mampu menguasai segala kehidupan kami. Setiap hari kami tidak akan mengikuti keinginan kami yang tidak benar, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami jika selama ini kami mengikuti keinginan kami dan tidak mengikuti keinginan Roh-Mu, supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari perbaharui kami. Berikan kepada kami sikap untuk membuat satu keputusan, melangkah untuk meninggalkan segala kelemahan kami, meninggalkan segala kebodohan kami selama ini, meninggalkan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami akan melangkah, berjalan mengikuti kehendak-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu akan menopang kami, firman-Mu akan menerangi kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama. Inilah hidup kami serahkan kepada-Mu. Dan jika sebentar kami memberi persembahan, berkatilah menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat sekali lagi pujian ini.